Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Kansa Melinia dari kelas Korosi 02, dan saya akan mempresentasikan tentang Selection of Material for Corrosive Environment. Nah, pertama-tama, kenapa sih pemilihan material sangat penting di dalam kondisi lingkungan yang korosif? Perlu kita ketahui bahwa dunia material terdiri dari polimer, logam, keramik, gelas, bahan alami, dan komposit. Sedangkan korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dikehendaki dan merugikan. Nah, tujuan pemilihan material ini untuk dapat meminimalkan terjadinya korosi dengan menggunakan desain dan perlakuan yang tepat. Pemilihan material yang tepat di lingkungan tertentu merupakan faktor kunci untuk strategi pengendalian korosi sehingga dapat meminimalisir kegagalan dan kerugian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bahan material adalah yang pertama, desain bahan material tersebut. Yang kedua, karakteristik fisik. Yang ketiga, karakteristik kekuatan dan mekanik. Keempat, maintenance produk. Kelima, fabrikasi. Dan enam, kondisi lingkungan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan seleksi material adalah yang pertama, mengidentifikasikan bahan tersebut, yang kedua, memilih bahan dan mengevaluasi bahan, yang ketiga, memilih bahan yang ekonomis. Nah, yang pertama-tama saya akan jelaskan adalah stainless steel. Stainless steel ini terdiri dari banyak tipe. Yang pertama ada austenitic. Nah, baja stainless yang biasa disebut seri 300 ini adalah baja yang sering digunakan dan mudah dibentuk menjadi lembaran tipis. Austenitic stainless steel ini sangat tahan asam dan mampu bertahan di suhu rendah dan tinggi. Biasanya digunakan sebagai peralatan makan, wastafel, dan peralatan kimia. Nah, yang kedua ada martensitic, memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi, antara 0,1 dan 1,2%, dan memiliki ketahanan korosi yang juga tinggi. Nah, baja ini biasa digunakan untuk sebagai peralatan bedah. Selanjutnya ada baja ferritic, memiliki tingkat karbon 10,5% dan 27% kromium, dapat ditarik magnet, dan resistansi korosinya sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada duplex, dibuat dengan mencampur antara baja austenitic dan ferritic. Dua jenis baja ini apabila digabung dan menghasilkan baja dengan kromium lebih tinggi dan nikel yang lebih rendah, akan menghasilkan baja dengan resistansi korosi yang tinggi dan dapat ditarik oleh magnet dan mudah dibentuk. Nah, yang terakhir ada precipitation hardening. Stainless steel jenis ini adalah jenis baja yang kuat dan keras akibat pembentukan suatu presipitat di dalam struktur mikrologam. Salah satu keuntungannya mudah dibentuk setelah dipanaskan dengan suhu cukup tinggi. Nah, contoh dari precipitation hardening aplikasinya dapat digunakan dalam pembuatan pesawat. Berikut merupakan tabel sifat mekanik dari stainless steel. Contohnya yang pertama, dari ferritic steel seri 403 dengan komposisi 0,08 karbon, 1 mangan, di kondisi suhu 700-780 derajat Celcius, memiliki tensile strength 420 MPa dengan yield strength MPa dan percent elongation-nya 20. Sedangkan martensitic steel dengan seri 410, di mana komposisinya 0,09 sampai 0,15 karbon, dan 1 mangan serta 11,5 sampai 13,5 kromium di suhu 950 sampai 1020 derajat Celcius, memiliki tensile strength 500 sampai 700, yield strength 340, dan percent elimination-nya 18. Dan yang terakhir, austenitic steel dengan seri 304, 0,08 karbon, 2 mangan dan 17 sampai 19 kromium di suhu 1000 sampai 1100 derajat Celcius, memiliki tensile strength 510, yield strength 190, dan percent elongation 40. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi korosi stainless steel pada air laut. Yang pertama adalah total padatan terlarut. Nah, berikut merupakan tabel TDS dari berbagai samudra di seluruh dunia. Semakin tinggi TDS ini, maka semakin besar agresivitas air laut sehingga korosivitasnya makin tinggi. Nah, contohnya ada Arabian Gulf memiliki 45.000 sampai 65.000, Red Sea 42.000, Mediterranean Sea 41.000, dan Caribbean Sea 38.000, Atlantic Ocean 37.000, dan Black Sea 22.000. Nah, selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi korosi adalah ion klorida. Nah, klorida ini bersifat paling agresif dari semua ion dalam air laut karena kemampuannya untuk menghancurkan permukaan baja pasif dan mempercepat korosi mereka.
Nah, contohnya di tipe IC 304 dengan durasi 7 tahun, kondisinya semuanya dicelupkan, kedalaman dari serangan adalah 3,15, sedangkan IC 316 dengan durasi 3 tahun, kondisinya tidal zone, depth of attack-nya 0,86. Nah, oksigen juga merupakan salah satu faktor untuk terjadinya korosi di air laut. Kuantitas oksigen yang diambil dari atmosfer menurun dengan meningkatnya kandungan garam dan peningkatan suhu. Sebagai contoh, jumlah oksigen pada 25 derajat Celcius dengan adanya kandungan garam 36,11 kg adalah 6,53 ppm dibandingkan dengan pada 20 derajat Celcius dengan konsentrasi garam yang sama memiliki tingkat korosi 7,23 ppm. Nah, peningkatan suhu disertai dengan serangan yang dipercepat. Tingkat korosi baja di air laut lebih tinggi di musim panas daripada di musim dingin. Nah, selanjutnya adalah kedalaman perendaman. Material yang terendam sebagian mengalami serangan korosi yang lebih berat daripada material yang terpendam penuh. Nah, berikut merupakan kedalaman korosi baja tahan karat dalam air laut. Kebanyakan baja tahan karat sensitif terhadap serangan HCl. Contohnya, pada IC 304 pada temperatur 20 derajat Celcius memiliki kedalaman 0,0254, sedangkan pada 50 derajat Celcius 0,00101, pada 90 derajat Celcius 0,0254. Bisa dilihat dalam tabel dengan berbagai seri. Nah, stainless steel dan paduannya. Unsur-unsur yang biasa ditambahkan pada stainless steel adalah MO, N, Si, mangan, Cu, Ti, dan vanadium. Nah, yang pertama kromium. Kromium ini memiliki struktur BCC. Unsur ini berpotensi meningkatkan ketahanan terhadap haus dan karat. Kandungan kromium pada bajan tahan karat mencapai hingga 13%. Namun, jumlah kromium yang berlebihan dapat menurunkan ketangguhan baja, membuatnya terlalu keras dan mudah retak. Selanjutnya ada nikel. Selain meningkatkan kekerasan dan ketangguhan pada suhu rendah, penambahan unsur nikel ini berpotensi meningkatkan ketahanan baja terhadap karat, seperti halnya kromium. Kehadiran nikel sama sekali juga tidak menurunkan kemampuan lasnya. Selanjutnya molybdenum, merupakan pembentuk karbida dan senyawa yang mengandung karbon dan elemen lain. Biasanya dipadukan bersama kromium, nikel, dan vanadium. Kandungan molybdenum akan meningkatkan kekuatan tarik serta ketahanan baja terhadap panas, juga kemampuannya untuk bilas, dan sebaiknya regangan serta keramuannya akan menurun. Nah, selanjutnya ada vanadium. Baja yang mendapat tambahan unsur vanadium akan memiliki ketahanan terhadap kausan. Unsur yang dapat membentuk karbida ini juga berpotensi menambah kekerasan baja serta mengurangi dampak melemahnya material akibat pembebanan berulang kali. Nah, selanjutnya ada tembaga. Tembaga menunjukkan konduktivitas listrik dan thermal yang tinggi, kemampuan bentuk yang sangat baik, dan ketahanan baik terhadap korosi. Sebagai bahan yang lemah, dapat ditambahkan paduan untuk meningkatkan sifat dari tembaga tersebut. Contohnya, untuk menambahkan ketahanan korosi, maka tembaga dapat ditambahkan Fe dan mangan. Nah, sifat mekanis dari berbagai tembaga ditunjukkan pada tabel berikut. Contohnya adalah seri C101 dengan dengan paduan 99 tembaga dengan 0,05 oksigen. Nah, tensile strength-nya bersifat 220 dengan electrical conductivity 101,5 sampai 100. Untuk seri C103 memiliki kandungan 0,05 oksigen juga memiliki tensile strength 220 dan 400. Nah, untuk C105 memiliki komposisi 0,3 sampai 0,5 arsen, memiliki tensile strength 220 dan electrical conductivity 90 sampai 70. Berikut merupakan sifat dari berbagai tembaga dan dari berbagai seri. Nah, contoh-contoh dari paduan tembaga. Yang pertama ada brasses atau kuningan. Ini adalah paduan tembaga di mana seng adalah elemen paduan dominan dengan sifat kekuatan dan keuletan kuningan yang bagus, maka sangat ideal untuk casting dan permesinan. Berikut merupakan tabel dari seri brasses di mana paduan seng dengan tembaga berikut dapat dilihat. Contohnya dari seri CZ108 atau yang disebut dengan basic brass,
memiliki tensile strength 340 dan percent elongation 56 dengan electrical conductivity 23. Nah, untuk seri CZ109 atau Mans Metal dengan komposisi 60 tembaga dan 40 Zn memiliki tensile strength 380 dan percent elongasi 40 dan electrical conductivity 28. Nah, dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, yang berikutnya ada bronzes atau perunggu. Istilah perunggu berarti paduan tembaga dengan elemen paduan utama. Contohnya ada tin bronzes atau perunggu timah, berisi hingga 10% timah, dan sejumlah kecil fosfor untuk mendeoksifikasi logam. Perunggu semacam itu dapat disebut dengan perunggu fosfor. Nah, selanjutnya ada aluminium bronzes atau perunggu aluminium. Paduan tembaga aluminium mengandung hingga 9% aluminium. Kekuatan tarik akan meningkat seiring dengan penambahan aluminium. Selanjutnya ada perunggu silikon. Paduan tembaga silikon yang mengandung silikon hingga 3% disebut perunggu silikon. Mereka digunakan dalam pembuatan peralatan tahan ledakan. Mereka memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap korosi. Selanjutnya ada capronickel, merupakan paduan tembaga dan nikel. Capronickel tersedia dalam beberapa komposisi untuk menambahkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi. Mereka banyak digunakan sebagai bahan penukar panas dalam sistem air garam. Nah, berikut merupakan sifat mekanis dari perunggu atau bronzes. Nah, contohnya ada fosfor bronze, di mana komposisinya 95 Cu, 7 Sn, dan 0,01 sampai 0,4 fosfor. Dan salah strength-nya 370 dalam kekuatan annealing, dalam kondisi annealing, dengan persen elongasi 65. Sedangkan untuk 5% aluminium bronze seri Ca101, di mana komposisinya 95 Cu dan 5 aluminium, dalam kondisi annealing, tensile strength-nya 370 dan percent elongation-nya 65. Dapat dilihat sifat mekanis dari berbagai macam perunggu di tabel berikut. Nah, selanjutnya ketahanan korosi tembaga paduan pada air laut. Ketahanan korosi paduan CuZn dalam lingkungan yang kaya akan klorida perlu diperhatikan. Ion klorida merupakan ion agresif bagi paduan CuZn disebabkan karena kecenderungan ion klorida untuk membentuk lapisan tidak stabil atau CuCl dan ion klorida kompleks yang terlarut apabila bereaksi dengan paduan CuZn. Nah, berikut merupakan faktor-faktor korosi pada paduan tembaga dalam lingkungan air laut. Yang pertama, komposisi paduan, 2 konsentrasi klorida, 3 kehadiran anion agresif lainnya, misalnya F-, Br-, dan SO4 2-. Keempat, suhu, dan yang kelima, pH. Nah, reaksi tembaga di air laut dapat dilihatkan sebagai berikut. Yang pertama, akan bertemu dengan klorida menjadi CuCl, lalu bergabung dengan air menjadi Cu2O ditambah 2HCl. O2 akan bergabung dengan 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH-. OH- ditambah HCO- sama dengan CO2- ditambah H2O. Nah, paduan berbasis tembaga yang mengandung seng kurang dari 15% termasuk perunggu silikon, perunggu fosfor, perunggu mangan, dan perunggu aluminium. Mereka dilindungi oleh pembentukan lapisan pelindungan oksida di permukaan. Secara umum, mereka menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap kecepatan tinggi daripada baja tahan karat austenistik. Di sisi lain, paduan yang mengandung lebih dari 15% seperti kuningan laut mengalami pelindian. Oleh itu, sangat tidak bagus digunakan dalam air laut. Nah, berikut merupakan laju korosi dari kuningan di air laut. Contohnya ada tipe redbreast dengan komposisi 90 Cu dan 10 Zn, di mana corrosion rate-nya 0,045. Sedangkan alpha breast dengan komposisi 70 Cu dengan 28 Zn memiliki laju korosi 0,001. Sedangkan untuk Al breast dengan komposisi 76 Cu, 21,4 Zn, 2Al, 0,005 As, dan 0,07 Pb memiliki laju korosi 0,008. Nah, kuningan merah hingga 85% Cu dan kuningan alfa yaitu 63 hingga 85% Cu dan kuningan alfa atau beta 63 hingga 40% Cu berperilaku berbeda dalam air laut. Contohnya, kuningan alfa dan kuningan merah tidak sangat tahan pada korosi, namun resistensi mereka meningkat jika ditambahkan kandungan seng dalam kisaran 20-35%. Sedangkan kuningan admiralty tidak terlalu tahan terhadap korosi erosi. Nah, selanjutnya aluminium kuningan tahan terhadap korosi erosi, digunakan sebagai bahan tabung penukar panas kondensor untuk aplikasi kelautan.
Nah, contoh yang baik dalam penggunaan AL kuningan adalah 7679Cu 1,8-22 aluminium 0,005 AS sampai 0,007 Pb seperti dalam layanan kelautan. Nah, korosi perunggu. Perunggu dengan kandungan timah atau tin bronzes dalam kisaran 5-14% tahan terhadap air laut dalam bentuk tempa maupun cor. Paduan dengan kandungan timah tinggi lebih disukai karena lebih tahan korosi. SN perunggu rendah tahan terhadap korosi dan dapat digunakan dalam badan popa atau rotor. Perunggu yang mengandung timah 2,4% menunjukkan laju korosi 0,05 mm per tahun pada kecepatannya. Nah, perunggu aluminium juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap korosi dalam air laut. Ketahanan korosi paduan tembaga aluminium meningkat dengan tambahan aluminium. Berikut merupakan ketahanan korosi pada perunggu di air laut. Misalnya pada di Laut Mediterania dengan waktu 81 hari, Yellow Brass memiliki 0,089, Admiralty Brass 0,086, sedangkan Red Brass belum diketahui, Aluminium Brass 0,0018, dan AL Bronze 0,0027, CUNI 0,0017. Selanjutnya yang kita bahas adalah aluminium. Aluminium dianggap sebagai bahan yang sangat tahan korosi karena film oksida yang sangat tipis, protektif, dan sangat melekat yang terbentuk di permukaan. Aluminium murni merupakan komposisi 99% hingga minimum 9,50%. Memiliki sifat mampu bentuk yang sangat baik dan tahan terhadap korosi yang tinggi. Nah, selanjutnya ada paduan dari aluminium dengan paduan magnesium. Nah, paduan ini menunjukkan kekuatan tinggi dan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dalam air laut. Selanjutnya ada aluminium dengan paduan koper. Aluminium memiliki tembaga sebagai elemen paduan utama, memiliki kombinasi yang baik dari kemampuan las, ketangguhan, dan kekuatan yang tinggi, namun tidak memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi di lingkungan berair dan atmosfer. Selanjutnya ada aluminium dengan paduan silikon. Nah, biasanya ditambahkan hingga 12%. Cocok untuk piston mesin yang ditempa. Karena menjadi hitam pada anodizing, paduan mengandung silikon tinggi sangat dibutuhkan untuk aplikasi struktural. Selanjutnya, aluminium dengan paduan zinc. Zinc adalah 1-8% digunakan sebagai elemen paduan utama. Paduan ini memiliki kekuatan tinggi dan dapat digunakan dalam struktur badan pesawat. Paduan ini harus dilapisi sebelum terpapar ke atmosfer karena ketahanannya rendah terhadap korosi atmosferik. Paduan ini juga memiliki ketahanan yang bagus terhadap SCC. Nah, macam-macam korosi pada aluminium dan paduannya. Yang pertama ada korosi seragam atau yang biasa kita sebut dengan uniform corrosion. Serangan ini dapat terjadi ketika pH sangat tinggi atau sangat rendah. Lapisan pelindung aluminium oksida larut dengan cepat dalam kondisi di atas. Penjagaan dari uniform corrosion ini membutuhkan kontrol pH dengan penambahan inhibitor atau penggunaan perlindungan katodik atau pergantian dengan paduan yang lebih tahan korosi dengan contohnya adalah magnesium. Selanjutnya ada korosi galvanis. Ini berpengaruh karena rentang potensial paduan aluminium terletak antara min 0,6 dan 0,8 dengan elektrojenuh. Jika aluminium terhubung ke tembaga maka memiliki potensi korosi 10,1 volt. Nah, perbedaan potensial ini yang menyebabkan korosi galvanis. Untuk mengurangi korosi galvanis dapat menggunakan paduan dan dengan menggunakan tabel galvanis. Selanjutnya ada korosi celah. Korosi celah aluminium dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Jika aluminium dilapisi, reaksi reduksi katodik tidak akan terjadi di sekitar mulut celah. Nah, korosi celah ini terbentuknya celah karena terdapatnya ada endapan dalam suatu celah ataupun inklusi. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah nikel. Paduan nikel dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok berikut berdasarkan komposisi kimianya. Nikel murni dengan berisi 99,56% nikel. Nah, untuk nikel dengan paduan tembaga memiliki ketahanan korosi yang sangat baik terhadap air laut. Mereka telah digunakan sebagai baling-baling, poros pompa, impeller, dan bahan tabung kondensor. Selanjutnya ada nikel kromium molybdenum, yaitu paduan kromium dan molybdenum.
Paduan ini digunakan dalam industri pengolahan kimia dan mengandung 45-60% Ni. Paduan nikel ini juga paling serbaguna karena pengandungan molybdenum yang melindungi terhadap korosi dalam kondisi reduksi dan kromium yang melindungi korosi di kondisi oksidasi. Selanjutnya, paduan krom dan iron. Paduan ini mengandung persentase nikel yang lebih tinggi dengan kemampuan yang sangat baik untuk tahan terhadap lingkungan oksidasi suhu tinggi. Memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap SCC dalam media klorida dan laju korosi rendah pada suhu tinggi. Nah, berikut merupakan tabel pengaruh unsur paduan pada nikel. Contohnya koper, dia improve menaikkan resistansi ketahanan terhadap non-oksidasi asam atau sulfurik asam. Dan seperti kromium juga untuk menaikkan resistansi terhadap oksidasi asam. Nah, dapat dilihat di tabel berikut merupakan efek-efek dari paduan elemen pada nikel. Nah, korosi yang terjadi pada paduan nikel. Yang pertama, stress corrosion cracking, atau yang biasa kita sebut dengan SCC. Nah, meskipun paduan nikel secara keseluruhan memiliki ketahanan yang baik, namun dalam lingkungan klorida atau alkali suhu tinggi dengan lingkungan hidrogen sulfida dapat membuat mereka memiliki resiko SCC dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, suhu di atas 205 derajat Celcius dengan low pH kurang dari 4, dan kehadiran H2 dan tingkat tinggi dari tekanan. Selanjutnya ada korosi intergranular. Biasanya terjadi pada nikel besi kromium atau nikel kromium dan dapat mengalami pengadapan kromium karbida dan dapat mengalami korosi intergranular pada batas butirnya dalam lingkungan yang sangat teroksidasi. Selanjutnya hydrogen embrittlement. Biasanya terjadi pada nikel dengan seri Inconel alloy X7250 yang rentan terhadap embrittlement hidrogen. Nah, korosi nikel pada air laut. Nikel tahan terhadap air laut yang mengalir, tapi rentan terhadap lubang di air laut yang tenang. Laju korosi lebih tinggi di zona tropis dibandingkan dengan zona beriklim sedang. Paduan NiCu, NiCrFe, dan NiCrMo telah digunakan dalam layanan kelautan. Paduan nikel tembaga seperti Monels telah digunakan pada cincin aus, impeller, dan poros pompa air laut. Paduan 600 atau Inconel dan 400 Monel dapat menjadi rentan dalam lingkungan yang sangat korosif. Baja tahan karat nikel tinggi atau seri 904L telah menunjukkan ketahanan yang sangat tinggi terhadap korosi laut. Paduan nikel kromium besi menawarkan ketahanan terbaik terhadap korosi air laut. Paduan Ni molybdenum tidak cocok untuk digunakan di lingkungan laut, tapi mereka tahan terhadap heating corrosion. Selanjutnya titanium. Titanium ini bersifat sangat reaktif dan memiliki kecenderungan kuat untuk membentuk lapisan oksida yang mengatasinya dan memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dalam larutan pengoksidasi dan aplikasi air laut. Nah, aluminium misalnya ditambahkan untuk meningkatkan kekuatan tarik. Zirconium ditambahkan dalam jumlah 5-6% untuk menambahkan kekuatan. Sedangkan molybdenum ditambahkan untuk meningkatkan hardenability. Sedangkan niobium ditingkatkan untuk meningkatkan resistensi terhadap oksidasi suhu tinggi. Nah, korosi pada titanium di lingkungan tertentu. Yang pertama, asam klorida. Titanium dapat digunakan dengan aman dalam komposisi HCl 3% pada 60 derajat Celcius dan 0,5% HCl pada 100 derajat Celcius. Ini hanya cukup tahan karena sifat non-pengoksidasi HCl pada titanium. Yang selanjutnya, asam sulfat. Nah, laju korosi titanium dalam asam sulfat mengikuti 20% konsentrasi dengan 0,5 mm per tahun, diikuti oleh puncak pada 40%, penurunan tajam pada 60%, dan peningkatan yang signifikan pada 80%. Kehadiran 0,25% CuSO4 dapat mengurangi laju korosi titanium dalam 30% H2SO4. Selanjutnya, asam fosfat. Perilaku korosi ini mirip dengan yang ada di HCl. Tingkat korosi ini bervariasi dari yang rendah 0,003 di 5% H3PO4 pada 35 derajat Celcius hingga tingkat korosi yang tinggi 17,4 mm per tahun dalam 30% H3PO4 pada 100 derajat Celcius. Titanium dapat digunakan dengan aman pada suhu kamar hingga konsentrasi 30% pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada nitrik acid. Karena sifat pengoksidasi HNO3, titanium menunjukkan tingkat korosi yang rendah di HNO3. Seperti yang diharapkan, titanium tidak dapat terikat dan sehingga menunjukkan tingkat korosi yang rendah.
Yang selanjutnya ada larutan klorida. Titanium menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi dalam larutan klorida pada berbagai konsentrasi dan suhu. Tahan korosi di BaCl2, CuCl2, FeCl3, MgCl2, NiCl3, SnCl4 sangat baik. Namun pada ZnCl2 dan CaCl2, konsentrasi ACl3 bersifat sangat buruk. Selanjutnya ada lingkungan gas. Paparan titanium ke kandungan oksigen yang lebih tinggi bermanfaat karena pembentukan lapisan oksida yang sangat efektif. Namun itu akan tergantung pada kandungan oksigen dan tekanan oksigen. Selanjutnya, korosi yang dapat terjadi di titanium. Yang pertama, korosi galvanis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, serangkaian galvanik logam dan paduan dalam air laut mengalir dapat diamati bahwa titanium akan menjadi anggota katodik dari pasangan kuningan, baja karbon, seng, dan tembaga, dan tidak akan mengalami korosi galvanik. Sedangkan ada korosi erosi. Titanium menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap erosi dalam air laut yang mengalir hingga 6 meter per second. Itu juga tidak terpengaruh oleh partikel abrasif yang ada di air laut. Selanjutnya, korosi celah. Pembentukan sel aerasi diferensial adalah penyebab utama korosi celah. Biasanya titanium tahan terhadap korosi celah dan hanya dalam kasus tertentu dapat terjadi korosi celah ini. Selanjutnya ada SCC. Titanium murni tidak mengalami retak akibat korosi jika kandungan oksigennya kurang dari 0,3%. Berikut adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap SCC pada aluminium. Yang satu, konten aluminium. Kerentanan terhadap SCC meningkat dengan kandungan aluminium lebih atau sama dengan 5%. Yang kedua, tingkat oksigen. Tingkat oksigen di atas 0,25% dapat meningkatkan SCC dalam air laut. Yang ketiga, ukuran butir. Ukuran butir yang tinggi dapat menyebabkan kerentanan terhadap korosi. Dan yang terakhir adalah penambahan elemen paduan. Nah, aplikasi titanium dan paduannya. Titanium adalah salah satu bahan yang paling banyak dieksplorasi di industri, karena kombinasi sifat mekanik yang baik dan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik dalam lingkungan oksidasi. Dia digunakan secara luas di industri perminyakan, petrokimia, kimia, dan minyak. Yang pertama ada menjadi pembangkit listrik. Penggunaan titanium dalam tabung kondensor untuk kondensor turbin terus meningkat sejak tahun 1970 di seluruh dunia. Selanjutnya, kilang minyak. Titanium juga sering menjadi kilang minyak, di mana pendingin air laut dan air payung digunakan di steam kilang dan condensation overhead. Selanjutnya di industri kimia, tabung titanium dinding tebal telah digunakan dalam penukar panas tubular suhu tinggi, tekanan tinggi, dan seperti pembuatan urea dan untuk pendinginan air garam, natrium, dan kalium klorida. Nah, yang terakhir adalah cast iron. Besi cor memiliki kandungan karbon antara 2-4%. Faktor-faktor berikut menentukan sifat-sifat besi cor. Yang pertama, komposisi kimia dari besi cor. Yang kedua, tingkat pendinginan casting dalam cetakan. Dan tiga, jenis grafit yang terbentuk. Nah, berikut merupakan tipe-tipe dari cast iron. Yang pertama, ada gray cast iron, yaitu besi tuang ini banyak dipakai karena biayanya yang murah. Komposisi kimia ini memiliki 2,5-4% karbon dan 1-3% silikon. Besi tuang kelabu memiliki kekuatan tarik dan ketangguhan yang lebih rendah dari baja, tapi kekuatan tekannya setara dengan baja karbon rendah dan sedang. Yang kedua ada white cast iron. Besi tuang putih mengandung sejumlah besar sementit dengan kandungan karbon lebih dari 1,7%, memiliki ketahanan dan kekerasan yang tinggi, namun mampu dan mesin dan kekuatan tariknya rendah. Selanjutnya ada malleable cast iron, merupakan besi tuang putih yang diberi pelakukan panas sampai kurang lebih 900 derajat Celcius. Besi tuang jenis ini memiliki mampu tempa yang sangat baik, serta ketahanan terhadap beban kejut dan mampu mesin yang baik, sehingga banyak digunakan pada industri kereta api, otomotif, sambungan pipa, dan industri pertanian. Selanjutnya nodular cast iron, memiliki bentuk grafik yang bulat dan mempunyai kekuatan, keuletan, dan ketangguhan yang lebih baik dibandingkan besi tuang kelabu. Karena bentuk grafiknya yang bulat, maka konsentrasi regangannya menjadi lebih kecil. Nah, korosi yang dapat terjadi pada cast iron. Yang pertama, korosi lubang dan celah. Besi cor berperilaku mirip dengan baja karbon. Mereka menunjukkan kerentanan terhadap pitting dan korosi celah di air laut dan lingkungan serupa. Penambahan nikel, kromium, dan molybdenum dapat meningkatkan resistensi mereka terhadap pitting. Yang kedua, retak korosi stres atau SCC. Lingkungan berikut ini menyebabkan retaknya korosi pada besi cor. Yang pertama, asam klorida, 2 amonium nitrat, 3 hidrogen sulfida, 4 air laut, 5 kalsium nitrat, 6 natrium hidroksida, 7 natrium hidroksida, dan 8 natrium nitrat.
Nah, yang selanjutnya ada grafit corrosion. Besi cor ini rentan terhadap leaching selektif dalam air lunak, air asam, air payau, dan air mengandung hidrogen sulfida tingkat rendah. Serpihan grafit bersifat katodik terhadap besi, dan korosi akan terjadi pada besi yang akan mulai leaching dan meninggalkan residu yang kaya akan serpihan grafit. Selanjutnya ada flow induction corrosion. Penambahan kromium, nikel, dan tembaga dalam konsentrasi kecil diketahui mengurangi laju korosi ini di perairan alami, air minum, payau, dan laut. Nah, untuk korosi besi cor di air laut, besi cor mungkin menderita grafit corrosion yang seperti tadi dijelaskan. Besi cor dengan 1-3% Ni dapat digunakan untuk membakar rumah, kotak air, dan komponen lainnya. Besi cor kelabu memiliki kerentanan lebih besar terhadap pitting corrosion dibandingkan besi cor malleable. Besi cor kelabu dan besi lunak tahan terhadap korosi atmosfer. Mereka menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi daripada baja berkekuatan rendah, paduan rendah, bagaimanapun sensitif terhadap serangan H2S. Nah, penutupnya, pemilihan material yang tidak tepat tanpa mempertimbangkan perilaku korosinya dalam lingkungan layanan yang agresif dapat menyebabkan kegagalan dini komponen dan shutdown pabrik. Untuk menghindari kegagalan yang disebabkan oleh korosi, maka kita harus memilih bahan yang harus kompatibel dengan lingkungan. Mereka harus memiliki ketahanan yang cukup terhadap korosi sehingga dapat diaplikasikan dengan baik. 2. Praktek pemilihan preventif yang tepat harus diadopsi untuk menjaga integritas dan peralatan atau komponen. Faktor-faktor seperti karakteristik bahan, kekuatan tarik, kekuatan lelah sangat penting untuk desain material, karena mereka menentukan kemampuan suatu produk atau komponen untuk menahan berbagai jenis tekanan yang dikenakan pada mereka saat beroperasi. Perilaku korosi material juga dipengaruhi oleh berikut. Yang pertama ada komposisi media korosif. Misalnya, jika logam terpapar dalam air laut, analisis kuantitatif semua konstituen harus dilakukan untuk menentukan komposisi. Yang B, faktor-faktor fisik dan eksternal yang mempengaruhi media seperti pH, konduktivitas, suhu, dan kecepatan dapat mempengaruhi besarnya korosi yang disebabkan oleh media. Yang ketiga, kehadiran gas terlarut seperti oksigen, karbon dioksida, dihidrogen sulfida, dan cairan merupakan korosivitas medium yang dapat menyebabkan korosi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.